Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali yakni pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah karangan Syekh Abu Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari hafizahullahu ta'ala. Di video-video yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bab-bab muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan, diantaranya tentang biografi penulis, lantas kemudian tentang metodologi pengajaran kitab, metodologi penulisan kitab, kemudian pengantar dari Syekh Mukbil dan seterusnya. Dan alhamdulillah insyaallah di video kali ini kita akan mulai membahas inti dari kitab ini. Yang pertama adalah bab ta'riful kalam atau pengertian dari al-kalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ta'riful kalami. Pengertian kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, di sini jadi ketika kita membaca qala al-musannifu berarti di sini al-musannif itu adalah Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu taala atau Ibnu Ajurum. Jadi kalau dikatakan al-musannif itu Ibnu Ajurum. Ya, jadi ini adalah matannya, matan al-Ajurumiyah. Ya, penulis kitab Al-Ajurumiyah berkata, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bahwa kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah mufid, kemudian bil wad'i, sesuai dengan letaknya. Sekarang asyarhu. Nah, baru di sini asyarhu. Ketika dikatakan asyarhu berarti yang berbicara adalah Syekh Malik ya. Yang berbicara adalah Syekh Malik selaku penulis kitab Al-Mumti ini. Asyarhu, penjelasan. Bada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ta'rifil kalami. Ya. Penulis yakni Syekh Ibnu Ajurum memulai tulisannya dengan pengertian tentang kalam. Li'anna nahwa li'iqamatil kalami. Karena ilmu nahwu itu tujuannya untuk iqamatil kalami, menegakkan kalam. Jadi fokus utama pembahasan nahwu adalah kalam. Faqala, maka ia yakni Ibnu Ajurum mengatakan al-kalamu, yang dimaksud dengan kalam itu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dianya kalam itu lafaz al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faedah, bil wad'i dan dengan posisinya, dengan letaknya. Fala budda, maka wajib ayyajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Maka wajib untuk terkumpul yajtami'a fil kalami, terkumpul dalam kalam. Apa yang terkumpul? Arba'atu umurin, 4 perkara-perkara. Jadi berdasarkan ucapan Ibnu Ajurum di sini, penulis pensyarah mengatakan bahwa wajib ada 4 hal dalam suatu kalam, yakni ahaduha, yang pertama ayyakuna lafdon, harus berupa lafad. Jadi syarat pertama kalam itu adalah lafad. Nah yang dimaksud dengan lafad itu apa? Sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati. Yakni yang dimaksud lafad adalah suara
Perhatikan, sautan adalah suara. Mustamilan yang mencangkup ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ini yang pertama. Tolong diingat, lafat yang dimaksud lafat adalah suara yang mencangkup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kemudian afani ayyakuna murakkaban ay mu'allafan min kalimataini au aktsara. Yang kedua, kalam itu harus murakkaban, ya, harus tersusun. Nah, maksudnya tersusun itu apa? Yakni mu'allafan, yakni tertulis atau ditulis min kalimataini, dari dua kata, au aksaro atau lebih. Jadi lafat tadi kan dia suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian dia juga harus murakkab, harus tersusun. Maknanya kalam itu minimal dua kata. Kalam minimal min kalimatain, terdiri dari dua kata atau lebih. Jadi nggak ada kalam yang hanya satu kata. Jadi ketika kita mengatakan Al-Qur'anu, itu bukan kalam. Kenapa? Itu hanya satu kata. Itu hanya satu kata. Jadi kalam itu harus minimal dua kata. Kemudian afalisu, adapun yang ketiga, ayyakuna mufidan, harus ada kalam itu mufidan, memberikan faedah. Jadi syarat yang ketiga, kalam selain dia harus lafat, ya, suatu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, kemudian dia juga syarat keduanya adalah murakkab, dalam artian minimal terdiri dari dua kata. Yang ketiga adalah dia itu harus mufidan, memberikan suatu faedah atau memberikan suatu makna. Nah, yang dimaksud dengan mufid adalah yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Jadi syarat yang ketiga adalah dia harus memberikan faedah, dalam artian yakni yahsunu sukutul mutakallimi alaihi, yakni bagus diamnya orang yang berbicara di atasnya, yakni di atasnya kalam. Maksudnya adalah secara gampangnya kalau bahasa kita adalah orang yang mendengar suatu kalam tersebut, dia itu faham sehingga dia itu terdiam karena faham, gak bertanya lagi. Jadi syarat kalam yang ketiga itu adalah memberikan faedah atau makna yang sempurna, yang bisa difahami dengan sempurna, yang tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi itu kalam. Kalau dia memberikan makna atau memberikan arti, tetapi artinya belum sempurna, maknanya belum sempurna, masih menimbulkan pertanyaan, maka ini bukanlah kalam. Adapun kalam, dia harus memberikan faedah atau makna yang sempurna, sehingga orang yang mendengar ucapan tersebut itu terdiam karena sudah faham. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, ayyakuna bil wad'i. Kalam itu harus pada posisi atau pada letaknya. Yakni biwad'il arabi bi ayyakuna min kalamihim. Yang dimaksud dengan letaknya adalah di biwad'i, dengan letak al-arabi, yakni orang Arab, dengan letak Arab. Maksudnya adalah bi ayyakuna min kalamihim, yakni kalam itu haruslah dari pembicaraan, dari ucapannya orang Arab. Nah, jadi kalam di sini itu maksudnya bil wad'i itu kalau secara gampangnya kita katakan dalam bahasa Arab. Nah, jadi telah kita bahas ada 4 syaratnya. Yang pertama lafat, yakni berupa suara yang mencangkup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah tersusun, dalam artian minimal kalam itu terdiri dari dua kata atau kemudian bisa lebih. Kemudian yang ketiga adalah memberikan faedah yang sempurna, sehingga orang yang mendengarkannya itu terdiam karena faham. Kemudian yang keempat adalah pada
letaknya, yakni diletakkan dengan bahasa Arab seperti itu. Nahwu qaulika, sebagaimana contoh ucapan engkau, al ilmu nafiun, yakni ilmu itu bermanfaat, ya. Adapun ilmu itu bermanfaat. Jadi perhatikan di sini, al ilmu nafiun, al ilmu mubtada, nafiun khobar. Kita baca, ini ada footnote 2. Nah, kita lihat. Saya besarkan sedikit. Nah, di sini ada sedikit ta'liq. Fal ilmu nafi'un, maka adapun ucapan al ilmu nafi'un, ya, yang di atas tadi kan ada ucapan al ilmu nafi'un, kata beliau, kalamun ingdan nuhati, itu termasuk kalam di sisi ulama nahwu. Kenapa? Li'annahu lafdun, karena kata atau kalimat al ilmu nafi'un itu berupa lafad, ay mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Karena kata al ilmu nafi'un, kalimat al ilmu nafi'un itu mencangkup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wahia, dan dianya huruf-huruf tersebut al alifu wal lamu wal ain. Nah, perhatikan, ketika kita mengatakan al ilmu, itu kita mengatakan beberapa huruf hijaiyah, yakni terdiri dari alif, lam, ain, kemudian apa lagi, lam lagi, kemudian mim. Alif, lam, kemudian ain, lam, mim, seperti itu. Wa murakkabun, dia juga kata al ilmu nafi'un, kata kalimat al ilmu nafi'un itu juga memenuhi syarat yang kedua, yakni murakkab, tersusun. Kenapa? Litarakku bihi min kalimataini, karena penyusunannya itu dari dua kata. Perhatikan di sini. Setelah kita ketahui bahwa al ilmu nafi'un ini mengandung sebagian huruf hijaiyah, kemudian kita juga tahu bahwa ini terdiri dari dua kata. Yang pertama al ilmu, yang kedua nafi'un. Maka dia murakkab, tersusun. Ini sip. Kata beliau, al ula al ilmu wasaniyatu nafi'un. Nah, seperti yang saya katakan, kata al ilmu nafi'un itu kalam karena dia bukan, maksudnya dia murakkab karena dia dari dua kata, yakni yang pertama al ilmu dan yang kedua nafi'un. Wa mufidun. Nah, kalimat al ilmu nafi'un itu juga memenuhi syarat yang ketiga. Apa itu? Mufidun, ya, memberikan faedah yang sempurna. Kenapa? Li'annahu, karena ia afada, memberikan faedah, al ikhbaro binaf'il ilmi, memberikan faedah tentang kabar, tentang pengabaran, ya, pemberitahuan, binaf'il ilmi, dengan bermanfaatnya ilmu. Ya, jadi lafaz atau kata al kalimat, ya, kalimat al ilmu nafi'un ini sudah sempurna, sudah memberikan makna yang sempurna. Kenapa? Karena kalimat ini sudah menjelaskan sesuatu yang dimaksud. Apa yang dimaksud penulis di sini? Yakni beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu itu memberikan manfaat. Nah, ini sudah cukup sempurna, ya. Ini sudah afadal ikhbar, memberikan faedah ikhbar tentang apa? Naf'il ilmi. Sudah cukup. Jadi ketika orang mendengar al ilmu nafi'un, bahwa ilmu itu memberikan manfaat, tidak perlu lagi dia bertanya. Dia tidak perlu lagi bertanya. Kenapa? Karena maknanya sudah sempurna. Tidak ada lagi pertanyaan. Wabil wad'il arabi. Nah, lafaz atau kalimat al ilmu nafi'un itu juga memenuhi syarat yang keempat, yakni menggunakan bahasa Arab atau diambil dari kalamnya orang Arab. Li'annahu, karena ia min kalamil arabi, dari kalam atau pembicaraannya orang Arab. Jadi kalau kita buka di mu'jam, ya, di kamus, kita cari ilmu, itu ada al ilmu. Misal kita buka mu'jam lisanul Arab itu,
Itu cukup masyhur, kitab Lisanul Arab. Kita buka kata ilmun, ada. Kita buka kata nafi'un, ada juga. Karena al-ilmu dan nafi'un ini dari kalamnya orang Arab. Maka kesimpulannya al-ilmu nafi'un di sini contoh yang dikemukakan penulis itu kalam, karena dia sudah kita sama-sama kita telusuri satu persatu dengan sedikit perincian bahwa memang al-ilmu nafi'un memenuhi syarat, yakni lafat, murakkab, kemudian mufidu dan bilwad'i. Kita kembali ke kitab. Wa nahwu qaulihi ta'ala ya. Ini di sini penulis tadi mencontohkan tentang beberapa kalam yang memenuhi syarat. Yang pertama al-ilmu nafi'un sudah kita bahas panjang lebar. Wa nahwu qaulihi ta'ala, dan sebagaimana ucapan atau firman-Nya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara pada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, kita lihat. Oh, ini hanya ada takhrijnya ya. Surat An-Nisa ayat 164. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, yakni sesungguhnya atau bahwasanya amalan-amalan itu hanya bergantung dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Akhrajahul Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslimun an Umar bin Al-Khattab. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan bisa di rumah ya atau dimanapun ketika kita melihat ini, ini kata penulis ini kalam. Silahkan dianalisa sendiri. Apakah dia itu yashmulu ya, mustamilun, dia itu mencangkup ya sebagian huruf hijaiyah. Kemudian apakah dia itu memberikan faedah sempurna ya, dianalisa sendiri nanti. Kita lanjutkan. Fakullun min hadhil jumali kalamun nahwiyun litawafuri syurutil mutaqaddimati fiha. Maka kata beliau, setiap satu dalam artian seluruh min hadhil jumali, yakni kalimat-kalimat ini ya, yakni kalimat al-ilmu nafi'un, kalamallahu Musa takliman, kemudian innamal a'malu binniyat, itu kata beliau kalamun nahwiyun, merupakan kalam secara nahwi, kalam nahwi litawafuri syuruti al-mutaqaddimati fiha. Kenapa? Karena telah ya tercukupinya syarat-syarat yang al-mutaqaddimati fiha, yang dibutuhkan atau yang diajukan di dalamnya. Jadi karena al-ilmu nafi'un sudah kita analisa ya, bahwa memang memenuhi syarat 4 tadi itu ya. Kemudian juga kalam Allah Musa, kalau teman-teman ini analisa, niscaya ini juga memenuhi 4 kriteria atau 4 syarat yang kita baca di awal. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia al-lafdhu wat tarkibu wal ifadatu wal wad'ul arabiyyu. Dan yang dimaksud syarat-syarat tadi itu adalah al-lafdhu wat tarkib ya, lafaz dan juga tarkib, urutan atau susunan, dalam artian minimal dua kata. Wal ifadatu, dan bisa memberikan suatu faedah yang sempurna. Wal wad'ul arabi, dan diletakkan yakni pada letaknya orang Arab. Ada bintang. Nah, ini yang saya suka dari kitab ini. Ini kenapa kami ya termotivasi untuk memberikan ya video atau untuk membahas syarah Jurumiyah menggunakan kitab ini, karena di sini ada beberapa faedah. Ya, ini yang dimaksudkan penulis, kita sudah baca metodologi penulisan penulis, bahwa beliau itu memberikan hasyiah khusus kepada para penuntut ilmu yang sudah pada tingkatan mustafid ya. Mereka mengambil faedah lebih dari pelajaran. Adapun kalau dia masih di tingkatan mubtadi, maka tidak perlu untuk mengambil yang ada di faedah-faedah ini.
Jadi justru faedah-faedah yang besar di kitab ini adalah yang kita temukan dari di sini, dari footnote atau dari taklik di sini. Tanbihat kata beliau ya. Tanbihat ini salah teman-teman ya. Ini bukan tanbihanun tapi tanbihat. Tanbihat ya, jamak alif ta. Tanbihatun. Ya, peringatan atau perhatian gitu, perhatian. Yang pertama, al-awwalu tarokal musonnifu ta'rifan nahwi. Ini dia yang kita belum singgung ya, dan mungkin belum kita sadari bahwasanya al-musonnif ya, penulis kitab Al-Ajurumiyah siapa? Yakni Muhammad bin Dawud bin Sinhaji rahimahullah ta'ala. Itu beliau taroka, meninggalkan apa yang ia tinggalkan, ta'rifan nahwi, pengertian nahwu. Jadi di sini di kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah, kita ketika buka kitab tiba-tiba langsung al-kalamu, langsung pengertian tentang kalam. Nah, musannif itu belum menyebutkan tentang pengertian nahwu, padahal kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah itu fokusnya adalah ke cabang ilmu nahwu. Kata beliau, wan nahwu, maka dan adapun nahwu, yang dimaksud dengan nahwu adalah huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Jadi yang dimaksud dengan nahwu adalah, perhatikan, wan nahwu huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalim. Jadi yang dimaksud dengan nahwu adalah kaedah-kaedah yang dengan kaedah-kaedah tersebut bisa diketahui keadaan atau kondisi akhir-akhir kata dalam bahasa Arab. Jadi nahwu itu adalah kumpulan kaedah yang dengan kaedah tersebut itu kita bisa menentukan bunyi akhir dari suatu kata dalam bahasa Arab, baik secara i'raban ya maupun secara binaan ya. I'raban nanti artinya dia bisa di i'rab, yang memiliki i'rab bisa berubah nanti. Adapun bina itu dia sudah ya lazim, dia sudah mabni ya, seperti itu. Kemudian perhatian yang kedua adalah afani kharaja biqaulihil musannif, yakni kharaja biqaulil musannifi al-lafzi ya, al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma. Di sini ada suatu kata yang diucapkan oleh Ibnu Ajurumiyah, yakni syarat kalam adalah dia harus al-lafzu, berupa lafaz, dan kita sudah telah bahas makna lafaz di sini adalah dia mencangkup di atas sebagian huruf hijaiyah. Maka dengan ucapan lafaz tersebut kharaja al-isyaratu, yakni isyarat dan kitabah dan tulisan, wa nahwuhuma, dan selain keduanya itu kharaja dalam artian tidak termasuk kalam. Jadi kalam itu bukan berupa isyarat, bukan pula berupa tulisan. Fala tusamma kalaman, maka tidak dinamainya kalaman. Wa kharaja biqaulihi al-murakkab, dan juga keluar dengan ucapan al-murakkab atau tersusun, al-kalimatul wahidatu, kata yang hanya satu kata. Nah, karena di sini Ibnu Ajurum mengatakan syarat yang ketiga dari kalam adalah dia harus murakkab, tersusun dari dua kata minimal, itu minimal. Maka dengan kaedah murakkab atau tersusun ini tidak termasuk ya kata yang hanya satu kata. Jadi kalau ada kata tetapi hanya satu kata, nggak digandengkan dengan kata lainnya, hanya satu saja, maka dia bukan kalam. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Nahwu contohnya Zaidun. Perhatikan, Zaidun ini hanya satu kata. Zaidun hanya satu kata. Maka di sini Zaidun bukan bukan kalam. Kenapa? Karena dia tidak murakkab, tidak tersusun.
Wahal. Contohnya berikutnya adalah hal. Nah, ini lebih parah lagi. Hal, ini karena hal huruf. Hal, ini huruf istifham, pertanyaan apakah ya. Apakah ini kalam? Tidak juga. Kenapa? Kenapa bukan kalam? Karena dia hanya satu. Tidak terdiri dari dua kata. Wa qoma, begitu pula lafat atau fi'il qoma. Fala tusamma kalaman, maka tidak dinamainya kalaman sebagai kalam. Wa in kanat lafdun, meskipun ya yang telah kita baca tadi zaidun, kemudian hal, kemudian koma, itu semuanya lafdun. Semuanya itu lafdun. Apa makna lafdun? Apa maknanya lafdun? Yakni mencangkup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Meskipun dia itu lafdun tetapi bukan kalam. Karena syarat murakkabnya tidak terpenuhi. Begitu pula wa kharaja biqaulihi al-mufidi. Dan keluar pula dengan sabda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Maaf teman-teman sekalian, kayak saya agak ngantuk ini. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kan firman musannif maksud saya. Yakni kharaja, keluar dengan ucapan musannif yakni Ibnu Ajurum. Ucapan apa? Yakni ucapan al-mufid, yakni kharaja al-murakkabu bi ghairul mufidi. Yakni kata yang dia tersusun tetapi tidak memberikan faedah. Nah, maka dia tidak termasuk sebagai kalam. Jadi karena penulis kitab mengatakan al-mufid, yakni syarat yang ketiga adalah dia harus memberikan faedah yang sempurna, maka dengan hal tersebut kata yang dia tersusun tetapi tidak memberikan faedah tidak termasuk kalam. Nahwu, contohnya Abdullahi, yakni hambanya Allah. Perhatikan, Abdullah, kita analisa. Apakah dia di sini lafat? Ya. Kenapa? Karena dia mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah, yakni Abdullah, ain, ba, dal, dan seterusnya. Kemudian, apakah dia ini murakkab, ya tersusun dari dua kata minimal? Ya, dari kata abdun dan kata Allahu. Dari kata abdun dan Allah, hamba dan Allah. Taib, dia sudah lafaz, dia sudah murakkab. Sekarang yang ketiga, al-mufid, memberikan faedah yang sempurna. Pertanyaannya, apakah Abdullah ini memberikan faedah sempurna? Jawabannya tidak. Abdullah artinya hambanya Allah. Ketika kita mengatakan Abdullah, ya, misalnya ini nama orang Abdullah. Nah, ini belum sempurna. Orang belum paham hamba Allah. Ya, ngapain hamba Allah? Hamba Allah makan, hamba Allah tidur, hamba Allah sholat, hamba Allah ngapain? Hamba Allah masuk surga atau apa? Nah, ini belum jelas. Nah, ini yang dimaksud penulis. Meskipun dia ini lafad dan tersusun dari dua kata, tetapi dia ghairul mufidi. Dia tidak memberikan faedah, maka dia bukan kalam juga. Wa in qama zaidun. Begitu pula contoh berikutnya. In qama zaidun. Apabila si Zaid telah berdiri. Perhatikan. Ini tentu lafad ya, terdiri dari in ya, hamzah, nun dan seterusnya. Kemudian dia juga murakkab, terdiri bahkan dari tiga kata ya. Dari in, kemudian koma dan zaidun. Ini terdiri dari tiga kata. Pertanyaannya, apakah wa in koma zaidun ini memberikan makna yang sempurna? Jawabannya tidak. Kenapa? Perhatikan, in koma zaidun. Apa artinya? Apabila Zaidun telah berdiri. Nah, ketika kita mendengar dalam bahasa Indonesia, apabila Zaidun telah berdiri, nah, tentu kita akan menunggu. Ya, kalau Zaidun telah berdiri, ngapain? Kita dapat duit, kita suruh ngapain? Kita belum jelas. Apabila, karena ada jumlah atau jumlah dalam bahasa Indonesia, ada kata ya di situ apabila. Apabila itu bermakna syarat. Apabila ada sebab, ada
akibat. Begitu pula dalam bahasa Arab. Yani in qoma Zaidun, in ini syarat ya. Syarat. Dia memerlukan jawab syarat atau akibat ya, akibat dari syarat tersebut ya. In qoma Zaidun, apabila Zaidun telah berdiri, maka ini meskipun dia murakkab tersusun dari tiga kata, dia ghairul mufid, tidak memberikan makna yang sempurna. Dia masih menimbulkan pertanyaan. Wa kharaja bi qawlihi bil wad'i kalamu ghairil arabi. Maka berdasarkan pula ucapan al-musannif ya, penulis pendapat atau tulisan dari Syekh Ibnu Ajurum, bahwa syarat yang terakhir bagi suatu kalam adalah al-wad'i bil wad'i ya, sesuai dengan tempatnya, yakni kalamu ghairil arabi, yakni tidak termasuk ya kalam yang bukan datang dari bahasa Arab. Nah, jadi sekarang kita tambah lagi. Kalau ada suatu jumlah ya, dia berupa lafadz, oke. Dia murakkab dari dua kata minimal, oke. Kemudian dia memberikan makna yang sempurna ya, maknanya sempurna, oke. Tetapi dia itu tidak datang atau bukan dari kalam atau pembicaraannya orang Arab, maka dia tidak terhitung, tidak termasuk sebagai kalam. Yakni kalamu ghairil arabi kal ajami wa nahwihim, yakni sebagaimana bahasanya orang ajam. Orang ajam itu di luar Arab, itu namanya ajam. Nah, wa nahwihim, dan selainnya mereka.